Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Segala puji bagi Allah yang hari ini masih kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masih bisa bertemu di salah satu program untuk mensosialisasikan terpilihnya ketua baru Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama beliau, tanpa mengurangi rasa hormat Ustaz, saya sebut nama beliau, Kiai Haji Muhammad Yani Abdul Karim LCMA. Dan alhamdulillah hari ini beliau diamanahkan untuk memegang nahkoda Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk apresiasi dari kami, maka hari ini kami berdialog langsung dengan beliau untuk meminta bagaimana misi ke depan agar Wahda Islamiyah di Sulawesi Tengah ini makin maju dan makin memasyarakat, dan insya Allah dakwah semakin besar. Saya langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat insya Allah. Jadi dengan terpilihnya hari ini tadi dikukuhkan oleh Ketua Umum Wahda Islamiyah Pusat Ustadz Zaitun Rasmin, dan sekarang resmi Ustadz Pak Kiai menjadi nahkoda dalam dakwah lembaga Wahda Islamiyah di Sulawesi Tengah ini. Kira-kira harapannya apa Ustadz ke depan untuk membangun sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada di Sulawesi Tengah ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi Wahda Islamiyah sebetulnya hadir membawa misi besar yang tergambar di dalam namanya, yaitu Wahda Islamiyah, Persatuan Islam. Artinya Wahda ini hadir untuk bagaimana seluruh komponen umat Islam ini bisa bersatu, dan kemudian persatuan itu melahirkan sinergitas, kekompakan, persaudaraan, ya, dan bagaimana saling menopang satu sama lain. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada, selama kita masih bisa mentoleransi, selama kita masih bisa berdampingan dan saling memahami, itu tidak jadi penghalang. Dan kami hadir sebagai pengurus baru, tentunya bersama dengan tim kita, para pengurus yang sudah dipilih dan dikukuhkan. Itu ke depan berharap agar di Kota Palu ini khususnya, dan di Sulawesi Tengah secara umum, kita bisa membangun suasana damai di antara seluruh komponen umat dan bangsa, dan kemudian saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, menebar kebaikan antara sesama, dan dengan itu insya Allah kita bisa hidup lebih baik, lebih maju, dan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama, sebesar dan sesulit apapun insya Allah. Ya, insya Allah. Pak Kiai, ini kan di Indonesia khususnya sekarang kan lagi banyak sekali fitnah-fitnah tentang hal-hal yang mungkin diarahkan ke umat Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian Wahda Islamiyah khususnya di Sulawesi Tengah ini meminimalisir agar tidak terjadi gejolak atau sesuatu yang membahayakan negara yang sama-sama kita cintai ini? Ya, jadi pertama sekali bahwa kita sama-sama sebetulnya yang merasa miris dan prihatin dengan adanya isu, begitu juga ya pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan umat Islam, bahkan Islam itu sendiri, seperti isu radikalisme dan intoleransi. Maka Wahda Islamiyah yang salah satu prinsip dakwanya adalah wasatiyah Islam, Islam moderat, Islam pertengahan, mudah-mudahan bisa
bersama-sama tentunya komponen umat Islam yang lain dan juga pihak-pihak yang berwenang bisa mengatasi isu ini yang sebetulnya hanya akan merugikan kita semua dan berpotensi untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, Islam yang memang sudah wasatan, pertengahan, dan wahdah tentunya mengambil ya prinsip dan inspirasi dari moderasi Islam itu sendiri untuk bagaimana bisa mengambil peran dakwah dan perbaikan umat dengan mengedepankan wasatiyah Islam. Dan tentu semua ini harus dilakukan melalui suatu media. Apa medianya? Itulah yang kita sebut di Wahdah Islamiyah dengan pendidikan paripurna. Pendidikan paripurna. Jadi bagaimana konsep tarbiyah syamilah kamilah mutakamilah, tarbiyah pendidikan yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan dan mencakup seluruh jawanib, seluruh aspek komponen yang menyusun manusia, mulai dari aspek ruhiyahnya saja, aspek jasadiahnya, aspek ilmiah ya, dan seterusnya yang memang hari ini agak kurang di tengah kemajuan ilmu dan teknologi dan berbagai metode dan konsep pendidikan yang modern, karena tidak paripurna ya, banyak hanya menyentuh mungkin sisi-sisi intelektualnya saja, atau mungkin lebih fokus pada spiritualnya saja, padahal ada aspek-aspek kemanusiaan yang lain, termasuk yang hari ini kurang itu adalah pendidikan atau pendidikan yang sifatnya emosional ya. Makanya kenapa kita jadi pada sering emosi, sering sensitif, tersinggung, karena mungkin ya pembinaan dari sisi emosional atau apa yang sebenarnya tarbiyah syu'uriyah ini kurang mendapatkan perhatian. Begitu juga keparipurnaan itu ya dilihat dari bagaimana kita ya mengimplementasikan pembinaan itu sepanjang umur manusia ya. Makanya di Wahdah ada yang namanya lagi konsep ketahanan keluarga ya, dimana intinya pembinaan dan pendidikan itu dimulai sejak dini, sejak bayi itu lahir ke dunia, bahkan sebelum lahir hingga manusia berada pada usia lanjutnya. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu pendidikan paripurna, insya Allah. Luar biasa nih Wahdah Islamiyah pemirsa. Terakhir Ustadz, terakhir Pak Kiai, sekarang mungkin pesan Pak Kiai untuk kader di DPD seluruh Sulawesi Tengah ini berkenaan dengan jabatan baru yang hari ini diemban oleh Pak Kiai. Apa tuh Pak Kiai? Ya, harapan kita kepada seluruh kader dan terutama para pengurus yang ada di kabupaten kota, di DPD-DPD di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah adalah bagaimana kita bersama-sama secara proaktif ya membawa dan memperkenalkan organisasi dakwah kita ini ke tengah masyarakat. Memang ya Wahdah sudah cukup dikenal, tapi saya menginginkan ya mari mulai sekarang kita lebih mengenalkan lagi ya, mari kita lebih mewahdahkan ya kehidupan umat ini dengan berbagai program-program konkret kita di bidang dakwah dan tabligh, kemudian pendidikan dalam seluruh sisi dan komponennya, kemudian juga di bidang-bidang sosial, pelayanan sosial. Kita ada pelayanan di bidang sosial kemanusiaan ya, terasa sekali kehadiran Wahdah di setiap kebencanaan ya, baik itu skala nasional, lokal dan seterusnya. Kemudian dalam bidang kesehatan dan juga bidang kewanitaan. Jadi mari kita hadir bukan sekedar berkuar-kuar ya, dan kadang-kadang dengan kuar-kuar itu sampai kita kurang kontrol ya, dan mungkin ada orang yang tersakiti. Itu bukan manhaj kita. Manhaj kita adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi agen-agen perubahan menuju kepada masyarakat yang lebih baik, dan bagaimana kita
dengan kehadiran kita sebagai kader dakwah itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bisa memberikan benefitas, kemanfaatan bagi orang lain. Masya Allah. Saya kira itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian penyampaian dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah terpilih. Pesan baik untuk masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya, dan kemudian kepada para kader dan TPD di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Semoga ke depan Wahda Islamiyah menjadi ormas terbesar dan memberikan manfaat yang baik untuk umat, khususnya untuk warga negara Indonesia secara umum. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung berada di gerbong dakwah lembaga ini, insyaallah. Demikian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua, menebar kebaikan dan memahamkan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.